Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sekarang sampai pada hari ke-28 Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan dan kesabaran di dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Para pemirsa, kita mengetahui bahwa untuk mendekatkan diri kepada Allah tentunya melalui ibadah, at-taqarrub ilallahi bil ibadah. Dan banyak sekali ulama-ulama yang memberikan penjelasan seputar itu. Dan kita tahu bahwa ibadah itu pasti berlandaskan oleh syariah, dan syariah memiliki inti, memiliki sebuah maghza yang menjadi ruh di dalam ibadah itu sendiri, yaitu syariah dijalankan litahqiqi masalihil ibadi minal ma'ashi ilal ma'ad, bahwa ibadah itu sebenarnya mempunyai tujuan untuk tahqiq masalihil ibad, untuk merealisasikan, untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya, baik itu semasa hidup hingga nanti di yaumil akhir. Sehingga dari sini kita harus memahami bahwa puasa yang menjadi salah satu rangkaian dari ibadah itu juga memiliki dimensi-dimensi spiritual yang mana kita hendaknya bisa menjiwai di dalam kita berpuasa. Dan puasa ini karena memiliki dimensi kemaslahatan untuk ibad, sehingga seorang alim Al-Habib Ali Zainil Abidin Al-Jufri itu memberikan sebuah statement dan slogan yang sangat menarik untuk kita telusuri dan kita pelajari, yaitu al-insaniyah qabla tadayyun, bahwa kemanusiaan itu didahulukan dari keberagamaan. At-tadayyun di sini bukan bermaksud bukanlah ad-din, bukanlah al-Islam, tetapi at-tadayyun di sini adalah keberagamaan, bahwa agama ini memang diturunkan oleh Allah untuk kita semua, untuk kemaslahatan manusia, bukanlah untuk kemaslahatan Sang Khalik. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya ghaniyun 'anil alamin. Allah ini tidak butuh kepada ibadah-ibadah kita. Allah ini tidak butuh kepada ketaatan kita. Justru kitalah yang membutuhkan untuk beribadah dan untuk taat kepada Allah sebagai bentuk kehambaan kita kepada Allah. Dan untuk meraih rahmatnya Allah, maka tentu harus ada pembuktian, yaitu dibuktikan dengan ibadah. Sehingga insaniyah ini akan terus berjalan dan terus beriringan dengan ibadah-ibadah yang akan kita lakukan. Dan kemaslahatan itu akan terwujud jika kita menjalankan ibadah ini dengan penuh rasa kasih sayang, rasa rahmatnya Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu firman-Nya itu mengatakan bahwa yarhamuhullahu min ibadihi ar-ruhama, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan senantiasa menyayangi hambanya yang memiliki sifat kasih sayang. Dan sifat kasih sayang di dalam ibadah ini sebagaimana dicontohkan oleh para pendahulu kita, para ulama-ulama salafus saleh, kita tahu ada banyak hal yang akan memberikan kita sebuah support dan semangat untuk beribadah. Tetapi ibadah kita itu sebenarnya yang bukanlah akan menghantar kita kepada surga, akan tetapi kasih sayangnya Allah lah, rahmatnya Allah lah yang akan memasukkan kita kepada surga dan akan menyelamatkan kita dari api neraka. Para ulama dan para tokoh-tokoh muslim yang besar sudah membuktikan itu. Sebagaimana Sayyidina Umar ketika sudah wafat, ada beberapa orang yang bermimpi berjumpa kepada Umar bin Khattab, lalu menanyakan kabarnya. Madza fa'alallahu bik? Apa yang Allah perbuat kepadamu wahai Umar bin Khattab? Kata Umar bin Khattab, aku diampuni karena apa? Bukan karena ilmunya, bukan karena keadilannya, bukan karena amalnya, akan tetapi
Umar bin Khattab ini diampuni karena telah membebaskan burung emprit dari mainan-mainan anak manusia, mainan-mainan para anak kecil yang terjerat oleh benang, sehingga karena membebaskan burung dari jeratan anak-anak kecil itu, maka Umar bin Khattab diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Al-Imam Al-Ghazali, bukanlah ilmunya atau kezuhudannya yang mengantarkannya kepada surga, akan tetapi karena izinnya Al-Ghazali kepada seekor lalat untuk meminum tintanya ketika Al-Ghazali menuliskan kitab, ataupun pula seorang pelacur yang memberikan setenggok air untuk minum ketika di padang pasir, karena ini seorang pelacur yang berlumuran dosa dan kemaksiatan, akhirnya pun juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali kisah-kisah bagaimana rahmatnya Allah itu bisa diunduh dengan saling mengasihi sesama. Oleh karena itu, marilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyayangi sesamanya. Kita tahu bahwa Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, itu sangat dikagumi oleh banyak orang. Banyak sekali peziarah-peziarah yang lalu lalang datang berziarah kepada beliau, dan itu hingga sekarang masih ramai. Dan banyak pula ulama-ulama yang memberikan komentar akan itu. Kiai Maimun Zubair atau Kiai Haji Mustafa Bisri misalnya. Mengapa Gus Dur sangat dicintai oleh banyak manusia? Ya karena Gus Dur mencintai manusia itu sendiri. Gus Dur menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Gus Dur mengisi agama-agama ini dengan pesan-pesan kemanusiaan, sehingga apa yang diperjuangkan Gus Dur dalam memperjuangkan kemanusiaan di Indonesia ini menjadi wasilah dan sarana Gus Dur untuk dapat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah ini memang ada dimensi-dimensi privasi yang sifatnya itu seperti tahannuf dan sangat berintim-intim kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di dimensi yang lain, bahwa agama ini memiliki pesan damai, memiliki pesan kasih sayang yang harusnya diwujudkan kepada sesama manusia. Sehingga at-taqarrub ilallahi laisa bil ibadati mahdhah, tetapi juga taqarrub ilallahi juga bisa dicapai dengan ibadah-ibadah sosial. Marilah kita senantiasa untuk memperbaiki diri, sehingga Ramadan kita yang sekarang ini lebih baik daripada Ramadan tahun lalu, dan ibadah-ibadah yang kita lakukan bisa menghantarkan kita kepada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Sekian, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.